Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Hari ini adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Oke, mari kita mulai pelajaran siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini kita akan mempelajari tentang reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Diharapkan siswa dapat memahami konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Siswa dapat menyebutkan contoh reaksi reduksi dan oksidasi. Siswa dapat menentukan bilangan oksidasi pada tiap unsur. Nah, reaksi redoks banyak kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita mengupas apel. Apel yang sudah dikupas lama-lama akan kecoklatan. Mengapa? Karena pada apel itu terjadi reaksi oksidasi. Contoh lain, dalam tubuh kita juga terdapat reaksi oksidasi. Apa buktinya? Terjadinya kerutan di wajah dan penuaan. Makanya ada yang namanya vitamin antioksidan. Nah, itu berarti untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi. Oke, sekarang kita mulai. Jadi, apa sih reaksi reduksi dan oksidasi itu? Awalnya, reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi adalah reaksi yang menangkap dan melepas oksigen. Pada perkembangannya, ternyata reaksi redoks ini berkaitan dengan reaksi yang melepas dan menangkap elektron. Nah, kemudian penemuan terbaru akibat menangkap dan melepasnya elektron terjadinya perubahan bilangan oksidasi. Ada yang bilangan oksidasinya naik, ada yang bilangan oksidasinya turun. Maka reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi bisa didefinisikan sebagai reaksi yang menyebabkan bilangan oksidasinya naik dan turun. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan bilangan oksidasi atau biloks? Bilangan oksidasi atau biloks adalah muatan dari suatu unsur ketika dia dalam keadaan bebas atau terikat dengan unsur lain, yaitu berupa senyawa. Selanjutnya, aturan biloks. Aturan biloks yang pertama yaitu aturan biloks unsur bebas. Biloks unsur bebas sama dengan 0. Contohnya O2, N2, P4, dan juga S8. Meskipun jumlah unsurnya lebih dari 1, namun hanya terdiri dari satu jenis unsur, maka disebut dengan unsur bebas dan biloksnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, aturan biloks untuk bentuk senyawa. Ini dibagi menjadi beberapa. Yang A, biloks hidrogen dalam senyawa. Ketika dalam bentuk senyawa, biloks hidrogen sama dengan +1. Ini umumnya. Kecuali pada senyawa hibrida, biloks hidrogennya sama dengan -1. Contohnya, pada HCl, biloks hidrogennya sama dengan +1. Tetapi, kalau pada NaH atau natrium hidrida, maka biloks hidrogennya bukan +1, tapi adalah -1. Nah, yang dimaksud dengan senyawa hibrida itu adalah logam plus hidrogen. Jadi begini, hidrogen itu muatannya kan positif 1 atau +1 karena berada pada golongan 1A. Kemudian dia bertemu dengan Na dengan muatan +1 juga. Maka muatan positif milik hidrogen ini akan kalah kuat dari muatan positifnya Na, sehingga muatannya menjadi -1. Kemudian yang B, biloks oksigen dalam senyawa. Biloks oksigen sama dengan -2. Ini umumnya, kecuali pada peroksida. Pada peroksida, bilangan oksigennya bukan lagi -2, tapi -1. Kemudian ada lagi senyawa superoksida. Biloks oksigennya bukan lagi -2, tapi -1/2. Contohnya,
pada H2O, maka bilox O-nya adalah min 2. Tetapi kalau pada NaO, maka bilox oksigennya bukan lagi min 2, tapi min 1. Kemudian Na2O, maka bilox oksigennya bukan lagi min 1, tapi menjadi min setengah. Yang C, bilox unsur golongan 7A dalam senyawa. Bilox unsur golongan 7A sama dengan negatif 1 atau min 1. Ini pasti ya, jadi biloxnya hanya min 1. Contohnya, HF, maka bilox F sama dengan min 1, karena F merupakan unsur golongan 7A. Kemudian, yang D, bilox golongan A itu sesuai dengan golongannya, kecuali golongan 7A tadi ya. Jadi, kalau logam tersebut golongan 1A, berarti biloxnya plus 1. Kalau golongan logam tersebut adalah 2A, maka biloxnya adalah plus 2. Contohnya adalah pada NaCl. Bilox dari Na sama dengan plus 1. Mengapa? Karena Na berada pada golongan 1A. Kemudian yang ketiga yaitu aturan bilox ion. Bilox ion sama dengan muatannya. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. NH4+ itu mempunyai bilox plus 1 karena muatannya adalah plus 1. Plus 1 itu bilox dari unsur yang mana? Apakah N ataukah H? Bukan N dan juga bukan H. Tapi plus 1 itu adalah bilox dari NH4. Nah, jadi bukan unsur tersendiri ya, tapi NH4 itu memiliki bilox plus 1 karena muatannya adalah plus 1. Nah, anak-anak sudah selesai materinya. Jadi kesimpulannya adalah reaksi oksidasi ini merupakan reaksi yang menyebabkan bilangan oksidasinya berubah, naik dan turun. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Oke, saya kira ini waktunya masih 30 menit lagi ya. Jadi jika tidak ada pertanyaan, saya tutup pelajaran pada siang hari ini. Kemudian waktu yang tersisa silahkan digunakan untuk mengerjakan soal latihan pada LKS halaman 78. Nanti dikumpulkan secara kolektif di meja saya. Baik, kalau begitu mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.